Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang paling besar adalah seseorang berbuat lancang terhadap kehormatan orang muslim lainnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan termasuk di antara dosa-dosa yang besar adalah membalas suatu celaan dengan dua celaan. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 31 surah An-Nisa. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran surah An-Nisa ayat 31. Berkenaan dengan tafsir ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Di dalam ayat ini, Allah memberitahukan sebuah tuntunan bahwasanya apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang melakukannya, niscaya Allah akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kecil yang kalian lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum." Dan Allah memberikan jaminan bahwasanya ketika seorang hamba menjauhi dari melakukan dosa-dosa yang besar, kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa yang kecilnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam sorga, sebagaimana Dia firmankan, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Imam At-Tabari rahimahullah telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya aku belum pernah melihat hal yang semisal dengan apa yang telah Allah firmankan kepada kami, sehingga kami rela untuk keluar dari rumah dan meninggalkan semua harta benda kami dan keluarga kami. Yang dimaksudkan dengan pernyataan ini adalah para sahabat itu sangat senang sekali dengan turunnya ayat ini, karena Allah telah memberikan jaminan bahwasanya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar, dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Dan Imam At-Tabari juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi jiwaku yang ada di tangannya,
dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Setelah berkata demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya sehingga setiap orang dari kami pun ikut menundukkan kepala sambil menangis. Kami tidak mengetahui atas hal apakah beliau hingga mengucapkan hal tersebut sampai 3 kali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengangkat kepalanya dan raut wajah beliau memperlihatkan tanda-tanda kegembiraan, dan sesungguhnya hal itu lebih kami sukai daripada mendapatkan ternak unta yang bagus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan menjauhi 7 dosa besar, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu sorga. Lalu akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu dengan selamat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban di dalam kitab mereka. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, sekalipun mereka berdua tidak meriwayatkannya. Di dalam hadis yang lainnya, kemudian terdapat perincian tentang 7 dosa besar yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara tersebut? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Yang ketiga adalah perbuatan sihir. Yang keempat, memakan harta hasil riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh, menuduh wanita yang beriman melakukan perzinahan. Itulah 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Selain hadis tersebut, ada banyak hadis yang lainnya yang serupa. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dosa-dosa besar, yaitu berbuat syirik, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membunuh jiwa, dan juga berbuat durhaka kepada orang tua. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, maukah kalian aku beritakan tentang dosa yang lebih besar lagi dari itu? Maka kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu perkataan palsu atau persaksian palsu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Selanjutnya, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal peribadatan, padahal sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan dirimu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, lalu dosa apa ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu membunuh anakmu sendiri lantaran khawatir dia akan makan bersamamu. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali berkata, lalu dosa apa lagi ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu menzinai istri tetanggamu. Setelah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan apapun yang lainnya, wala yaqtuluna an-nafsan allati harramallahu illa bil haqqi, dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal berada di dalam azab itu dalam keadaan yang terhina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Quran Surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa-dosa yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mencela ayah orang lain hingga orang itu pun balas mencela ayahnya, dan dia mencela ibu orang lain hingga orang itu pun membalas mencela ibunya. Imam Muslim juga telah meriwayatkan hadis yang semisal dengan hadis tersebut, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dan berkata sahih. Di dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari juga diriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang-orang muslim merupakan sebuah kefasikan, dan membunuhnya merupakan sebuah kekufuran. Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang paling besar adalah seseorang berbuat lancang terhadap kehormatan orang muslim lainnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan termasuk di antara dosa-dosa yang besar adalah
membalas suatu celaan dengan dua celaan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai rahimahumullah. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Adawi, dia berkata bahwasanya pernah dibacakan kepada kami surat yang berasal dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu, yang di dalamnya disebutkan termasuk di antara dosa-dosa besar adalah menjamak di antara dua sholat tanpa ada alasan, tanpa ada uzur. Kemudian melarikan diri dari peperangan dan merampok. Demikian isi surat dari Umar itu. Dan isnadnya sahih. Apabila menjamak sholat saja dikategorikan sebagai dosa yang sangat besar, maka apalagi dengan meninggalkan sholat secara sengaja. Tentu dosanya lebih besar lagi. Kemudian Imam Muslim rahimahullah telah juga meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Bainal abdi wa bainasy syirki tarkus shalah." Jarak pemisah antara seorang hamba dan orang-orang musyrik adalah sholat. Dan di dalam kitab As-Sunan disebutkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu, faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan yang ada di antara kami dengan orang-orang itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, niscaya dia telah kafir. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Salamah bin Qais al-Asja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat haji wada, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa-dosa besar itu ada 4, yaitu janganlah kalian berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah dengan apapun. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Janganlah kalian berbuat zina dan janganlah kalian mencuri." Hadis itu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Mardawai rahimahumullah. Selanjutnya Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya ada beberapa orang yang menghujat kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma di Mesir. Mereka berkata, "Kami telah mendapati beberapa perkara di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran, yang memerintahkan sesuatu untuk diamalkan, akan tetapi hal itu justru tidak diamalkan. Maka kami bermaksud untuk mendatangi Amirul Mukminin berkenaan dengan hal tersebut." Kemudian Abdullah bin Amr menjumpai Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Kemudian dia menyampaikan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada beberapa orang yang datang menjumpaiku di Mesir, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendapati beberapa perkara di dalam Al-Quran yang memerintahkan agar dilakukan, akan tetapi itu tidak diamalkan. Lalu mereka ingin menjumpaimu untuk menanyakan hal tersebut." Demikian Abdullah bin Amr menjelaskan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kumpulkanlah mereka kepadaku." Dan
dia pun mengumpulkannya untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Di dalam pertemuan itu kemudian Umar memanggil seseorang dari mereka yang paling dekat dengannya dan bertanya, "Aku meminta jawabanmu dengan nama Allah dan dengan hak Islam atas dirimu. Apakah kamu telah membaca Al-Quran seluruhnya?" Maka orang itu menjawab, "Ya." Kemudian Umar bertanya lagi, "Apakah kamu telah mengamalkannya di dalam dirimu?" Maka orang itu menjawab, "Belum." Kemudian Umar kembali bertanya, "Apakah kamu telah mengamalkannya pada penglihatanmu? Apakah kamu telah mengamalkannya pada ucapanmu? Dan apakah kamu telah mengamalkannya pada jejak kakimu?" Selanjutnya, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka satu demi satu hingga orang yang paling akhir. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Celakalah Umar. Apakah kalian akan membebani dirinya agar mengurus semua orang-orang ini berdasarkan semua yang ada di dalam kitab Allah? Padahal Rabb kita telah mengetahui bahwa kita akan melakukan dosa-dosa." Abdullah bin Amr kemudian berkata, setelah itu Umar membacakan ayat, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kalian dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang kalian telah lakukan. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, dosa-dosa besar adalah semua dosa yang Allah Ta'ala ancamkan atasnya hukuman berupa neraka. Itulah yang masuk ke dalam kategori sebagai dosa besar. Demikian pula halnya yang telah dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki beberapa pendapat tentang apakah sebenarnya yang dimaksud dengan dosa besar itu. Yang pertama, sesungguhnya dosa besar adalah kemaksiatan yang menyebabkan diterapkannya hukuman had kepada pelakunya. Yang kedua, sesungguhnya dosa besar itu adalah kemaksiatan yang mengantarkan pelakunya kepada ancaman yang keras sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran dan tuntunan Rasul di dalam sunnahnya. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling banyak diikuti dari mereka. Seperti itulah yang dimaksud dengan dosa besar. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 31 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.